Alhamdulillah, malam ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam sebuah majelis terkait dengan bincang budaya yang diselenggarakan oleh Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan banyak mengupas tentang kebudayaan yang ada hubungannya dengan Asyura, kemudian juga Hasanah Islam di Indonesia khususnya. Dan alhamdulillah ada beberapa narasumber utama kita yang sudah siap nanti memberikan catatan-catatan termasuk juga informasi terkait dengan budaya yang ada hubungannya dengan Asyura, yaitu yang pertama nanti ada Dr. Wahyu Iriana, kemudian juga nanti ada Ahmad dari Bengkulu, beliau sebagai pegiat Tabot di Bengkulu. Oke, beberapa hari yang lalu sempat saya searching di internet itu mencari informasi terkait dengan budaya dan hubungannya dengan Asyura. Di beberapa catatan-catatan yang terkait dengan Hasanah Islam intelektual, yaitu catatan-catatan sejarah yang dalam hal ini adalah naskah-naskah filologi. Ada beberapa yang naskah manuskrip yang ada di Indonesia itu ada sekitar 4 manuskrip disebutkan yang berhubungan dengan Al-Husain atau berhubungan juga dengan Karbala dan juga hubungannya juga dengan Hasanah keislaman atau masa kehidupan Rasulullah SAW. Pak Wahyu sudah siap? Suaranya coba dites, Pak. Enggak, Kang. Insyaallah. Oke. Baik, kita ke Pak Wahyu dulu aja. Pak Wahyu ini adalah dosen di UIN Bandung. Beliau S1-nya di sejarah, kemudian S2-nya juga sejarah, dan S3-nya juga dia mengambil di doktor sejarah di Unpad. Dia banyak menulis buku, terakhir disertasinya itu tentang gerakan Syiah abad 16 di Jawa Barat. Saya baca beberapa liputan beritanya itu, ada terkait dengan penyebaran Islam masuk ke Tatar Sunda, kemudian juga dibawa oleh orang-orang yang disebut orang-orang perahu, kemudian juga ada tokoh penyebar yang awal Syiah, katanya namanya Syekh Abdul Jalil dan sebagainya. Nah, kita minta Pak Dr. Wahyu Iriana untuk bercerita sedikit terkait dengan hal-hal kesejarahan, kebudayaan yang ada hubungannya dengan Asyura atau terkait dengan keislaman, tanda petik seperti yang disebutkan di dalam disertasinya tentang mazhab Syiah di Tatar Sunda ini. Silakan Kang Wahyu Iriana untuk masuk, memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Ijabi Kang Samsudin, ini pernah ketemu di Kircon dan di Hotel Horizon. Mungkin Kang Syamsuddin lupa juga. Yang saya hormati para sepuh, para senior, Abah juga, Bapak pembicara Pak Ahmad Syafril, Kang Asha, ini senior saya di Alma Mater ya, seguru seilmu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya menerima undangan dari sahabat-sahabat Ijabi pada siang hari tadi. Jadi sangat mendadak saya kira, tetapi karena mungkin data saya tentang disertasi yang saya sudah tulis itu sudah menyebar, mungkin tidak ada alasan saya untuk menolak. Tentu saja ini bagian untuk silaturahim dan bukan untuk ini kali ini saja, dan untuk seterusnya tentu saja. Karena silaturahim ini bagian dari wasilah untuk terus ditradisikan.
langsung saja pada inti permasalahan sesuai arahan dari moderator, bahwa saya menulis disertasi ini dan ini sudah disidangkan. Ini kali kedua saya diundang untuk mengupas tentang apa sih sebaran isi yang saya risetkan tentang gerakan Syiah di Jawa Barat khususnya. Kali pertama itu saya diundang oleh Diskusi Rebuan, jadi 2 kali untuk yang sekarang. Nah, saya tulis bahwa Syiah ini unik. Kenapa unik? Karena kita tahu bahwa di dunia itu aliran mazhab terbesar selain Sunni ya Syiah ini. Walaupun di Indonesia masih pro kontra lah. Kenapa pro kontra? Ada yang menolak tentang gerakan Syiah ini. Nah, penyebaran Syiah yang saya temukan ini berdasarkan data lokal maupun data-data yang sudah saya temukan termasuk di ANRI, bahwa kemunculan komunitas orang-orang Syiah ini datang dari Hadramaut, khususnya di wilayah Yaman dan Persia. Kemudian datang ke Nusantara, ada yang berpandangan ini karena pandangan politik, mungkin perlu koreksi ini. Jadi ada urgensi bahwa ada arahan angin politik dengan dinasti Muawiyah yang pada saat itu menggempur para ahlul bait, termasuk kisah heroik, kisah kemanusiaan Sayyidina Husain di Karbala. Ini menyebabkan banyaknya orang-orang yang pro terhadap Syiah ini menyebar, termasuk di wilayah Nusantara. Nah, mereka ini menyebar karena dalam pengejaran atau pelarian banyak juga dengan melakukan menggunakan rakit atau perahu. Maka ketika mendarat di wilayah Medan, itu orang-orang lokal menyebutnya orang-orang perahu. Orang-orang perahu ini kemudian lambat laun membentuk komunitas pemukiman termasuk di wilayah Medan ini. Maka mereka mendirikan kerajaan Maimun. Jadi bukti historisnya masih ada gitu. Jadi bisa dicek kalau di wilayah Medan atau ada enggak kerajaan Maimun di wilayah Sumatera itu, ya salah satu bukti bahwa memang ada orang-orang perahu yang migrasi ke wilayah Nusantara. Kemudian saya juga mendapat catatan dari majalah Historia bahwa kerajaan Perlak itu di wilayah Aceh yang merupakan kerajaan sedikit tua daripada Samudra Pasai. Jadi sebelum Samudra Pasai itu ada kerajaan Perlak dulu. Itu terindikasi bahwa kerajaan Perlak juga merupakan kerajaan yang bercorak Syiah gitu. Nah, ini juga perlu pembuktian atau riset lebih lanjut. Kemudian pengembangan jalur dakwah khususnya di wilayah Pulau Jawa, karena dulu itu wilayah pesisir sebagai jalur dakwah, karena jalur darat bisa dipastikan 1811 ketika Denles membangun jalan Anyer ke Manurukan bahwa jalur darat ini bisa difungsikan secara maksimal. Artinya penyebaran dakwah khususnya dakwah Islam itu rata-rata masih menggunakan jalur pesisir. Bisa dipastikan misalkan banyak sekali makbaroh atau makam-makam para habib itu posisinya itu di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir pesisir gitu. Mulai memanjang di wilayah Cirebon misalkan, atau misalkan Brebes, Tegal sampai ke Tuban atau ke Serang, Banten, rata-rata itu di pinggir pesisir, atau termasuk makam Mbah Priok itu posisinya kan di pinggir-pinggir pesisir. Nah, itu terindikasi bahwa penyebaran Islam awal tidak lepas dari penyebaran melalui jalur laut. Kemudian khusus di wilayah Jawa Barat, saya juga menemukan bahwa penyebaran khususnya mazhab Syiah di Jawa Barat itu dilakukan oleh seorang patih, kalau di sebuah kerajaan itu patih kerajaan Perlak yang datang ke Pulau Jawa dan menyebarkan aliran Syiah dengan konsep wahdatul wujud yang bernama Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ini seorang yang mempunyai ilmu keagamaan yang sangat linui. Bahkan murid-muridnya itu bisa menguasai atau bisa menjadi penguasa di wilayah Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat. Nah, saya lacak juga kenapa kok di wilayah Jawa Barat ini menjadi penting, menjadi sentral bahwa perkembangan atau pergumulan, saya kira bukan hanya Syiah tetapi aliran yang lain, karena Jawa Barat ini selain geografisnya yang sangat memikat, sangat strategis,
alamnya juga sangat mendukung, jumlah masyarakatnya juga sangat banyak. Nah, jadi Jawa Barat ini merupakan katakan wilayah yang sangat sentral. Ya, saya kira termasuk Jakarta. Jakarta juga dulunya masuk wilayah Jawa Barat. Termasuk Banten juga Jawa Barat gitu. Kalau kita lacak dari abad ke-16. Jadi pemisahan Jakarta, pemisahan Banten itu tadinya satu, yaitu wilayah Parahyangan atau Jawa Barat. Nah, jejak Syiah ini bisa dilacak. Misalkan ketika saya datang di wilayah Kawali, itu misalkan ada Boros Ngora. Menurut tradisi lokal atau masyarakat sekitar, ini juga ada indikasi bahwa Sayyidina Ali itu memang pernah ke situ. Ini masyarakatnya sangat kuat dan meyakini seperti itu. Walaupun bagi sejarawan ini perlu di cross check ulang. Tetapi saya menafsir legitimasi datangnya Sayyidina Ali di wilayah itu hanya sebagai penguat bahwa Sayyidina Ali sebagai salah satu menantu Rasulullah, juga sahabat yang memiliki peran khusus menyebarkan dakwah di wilayah di wilayah Jazirah Arab, khususnya di wilayah Madinah dan Makkah. Jadi salah satu sahabat yang penganut atau pengikutnya sangat banyak, yaitu Sayyidina Ali. Saya pernah ditanya oleh salah seorang penguji pada waktu sidang disertasi itu, apakah setiap yang datang dari Sayyidina Ali itu bisa disebut Syiah? Apakah setiap amalan atau orang yang mengikuti amal yang dilakukan Sayyidina bisa tidak? Kenapa bisa ya bisa tidak? Karena alasannya jelas. Apa dulu yang diikuti? Kalau yang diikuti itu kebaikan, ya bukan hanya orang-orang Syiah yang mengikuti, orang Sunni pun banyak juga yang mengikuti. Misalkan landasan berpikir Ali tentang keilmuan adalah ikatlah ilmu dengan menulis. Nah, ini yang saya terapkan, bahwa segala sesuatu itu ya harus ditulis apapun itu. Kemudian yang lainnya misalkan ada hikayat Hasan Hussein. Ini di wilayah Sumatera atau Melayu sangat khas sekali. Nah, kemudian ada hikayat kedatangan Imam Mahdi. Saya ketika kecil di Indramayu itu, ketika sebelum sholat maghrib itu ada pujian yang selalu menyebutkan Imam Mahdi, Masya Allah gitu. Jadi pujian itu bukan hanya di wilayah Sunda saja, di Cirebon, di Indramayu pun ada gitu yang seperti itu. Apakah ini ada indikasi bahwa Syiah juga pernah menyebar di wilayah itu? Bisa saja gitu. Kemudian ada misalkan pengaruh Syiah yang kita jumpai pada bendera Kesultanan Cirebon, yaitu Macan Ali. Ini pernah dibantah dalam buku Dadan Wildan ataupun Pak Eman tentang Sunan Gunung Jati. Walaupun saya menguatkan ada indikasi bahwa legitimasi kepahlawanan Sayyidina Ali itu pernah pernah memberi stimulus terhadap gerakan kesultanan. Artinya kepahlawanan Sayyidina Ali itu dicontoh untuk menggelorakan semangat bertempur di wilayah Kesultanan Cirebon khususnya. Jadi kalau misalkan ini terindikasi Syiah atau bukan, saya juga tidak bisa menjawab. Apakah ini hanya mencontoh kewiraan atau kepahlawanan Sayyidina Ali? Bisa saja iya. Karena Sayyidina Ali itu siapa yang tidak kenal beliau. Beliau adalah murid utamanya Nabi Muhammad SAW, kemudian juga menantu sekaligus salah satu Khalifatur Rasyidun kan. Nah, kemudian kaitan ritual Surawan atau 10 Muharram. Ini 10 Muharram itu kalau di wilayah-wilayah Pulau Jawa khususnya ataupun Jawa Barat, itu biasanya ada misalkan tradisi saling kirim bubur sura. Jadi bagi saya ini tafsirnya hanya ya sedekah lah. Jadi sedekah untuk tolak bala atau kegembiraan ketika menyambut datangnya bulan Muharram. Karena Muharram ini sebagai bulan pertama dalam umat Islam, sebagai penguat bahwa hijrahnya Nabi ini ditentukan tahun lahirnya tahun Islam, penentunya di bulan Muharram ini. Jadi hijrah itu bukan dihitung ketika hijriah itu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi pindahnya atau hijrahnya sahabat Nabi yang digawangi oleh kaum muhajirin dan disambut oleh sahabat Ansor, itu diketuk palunya pada waktu kepemimpinan Sayyidina Umar dan diusulkan oleh Sayyidina Ali.
sekarang coba masuk dulu ke tadi ada informasi yang menarik sebentar. Kita akan lanjut masuk ke Tabot yang di Bengkulu yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Ahmad Syafril. Bagaimana Bapak? Silakan menyampaikan sekitar 10 menit terkait dengan Tabot dan hubungannya dengan Asyura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para peserta bicara atau malam hari ini yang sempat hadir waktu ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang tradisi tabut di negeri Bangkahulu, Bengkulu. Jadi yang pertama saya luruskan dulu, Pak. Jadi bukan tabut tetapi tabut. Karena kalau kita menyebut tabut itu di dalam buku The Preaching of Islam yang ditulis oleh Thomas Walker Armon itu konotasinya ke tradisi umat Kristiani. Bukan Islam. Tabut ya. Tapi tabut ya. Jadi sebenarnya kami harus meluruskan bukan tabut tetapi tabut. Kalau tabut, kalau kita buka Quran dia langsung connect, dia akan Islami. Tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu di Bengkulu ini dan terus bertahan hingga hari ini. Walaupun pada sekarang ini pada masa pandemi COVID-19 ya kami berusaha untuk tetap hidup tradisi Asyura Tabut di Bengkulu ini walaupun dengan keterbatasan yang masih harus dilalui ya, terutama protokol kesehatan, tangan jaga jarak dan pakai masker. Karena kalau dilepas tabutnya tidak bisa menahan orang sehingga akan selalu berkerumun dan berdesak-desakan. Tapi kali ini kami berusaha untuk tidak terjadi kerumunan yang terlalu pasif, tetapi tetap ada walaupun hanya sedikit gitu. Dan ini terus berlangsung dan tradisi ini sempat menjadi viral pada tahun 1868 dan dibukukan dalam bookseller dan itu disimpan di perpustakaan di Leiden. Walaupun saya belum pernah melihat artinya seperti apa naskah yang utuh yang tersimpan di Leiden tersebut. Tapi naskahnya ya ada di situ. Dan kemudian 100 tahun yang lalu juga ini sudah terdata, ada fotonya macam dan kemudian saya sendiri mulai aktif di tradisi ini sejak tahun 1962, ini 28 tahun yang lalu. Dan kemudian tahun 95 saya mulai sebagai pelaku dan sekaligus mencermati, meneliti, mengamati dan segala macam terkait dengan tabut ini dan kemudian mengembangkan tradisi ini sehingga sekarang ini sampai dimasuk ke 100 top atau 30 top kami lakukan pariwisata nasional. Nah ini terus berlangsung dan tahun ini tidak bisa lebih gencar, tapi itu berlangsung. Inti daripada tradisi tabut ini dari kata kunci atau kalimat kuncinya adalah satu, menyambut tahun baru Hijriah, dan kedua, mengenang Imam Husain yang mati syahid di Padang Karbala dan segala yang mati syahid di Padang Karbala dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian yang ketiga, menang kejayaan Islam yang terjadi antara abad ke-10 sampai abad ke-13. Dan 3 kalimat kunci itulah yang mendasari kami terus dan selalu melaksanakan tradisi ini setiap tahun, dan ini dimulai pada malam Tatu Maram. Jadi kalau sekarang ini bukan hari Kamis, jadi malam Kamis
Jadi Oh, malam begitu, Kamis kemarin ya. sebelum masuk satu Muharram kami sudah mulai, bahkan satu malam sebelum satu Muharram kami sudah berziarah ke makam pembawa dan yang membuat tabut ini menjadi populer. Begitu menjelang satu Muharram maghrib hari Rabu kemarin kami melakukan namanya doa mohon keselamatan agar terhindar dari malapetaka dan bencana baik luar maupun 1 tahun mendatang. Dan biasanya malapetaka dan bencana itu datang dari laut atau datang dari gunung. Dan sekarang ini tambah dengan COVID, kami buka agar bagaimana COVID ini segera pergi dari negeri ini dan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian acaranya berikutnya mungkin besok itu adalah namanya istilahnya itu tradisi duduk rendah. Jadi semacam menegakkan dekilan Islam yang disimbolkan oleh jari tangan yang 5 Puncak itu ya. Nah, begitu Bapak. Jadi kemudian terus sampai nanti tanggal 9 Muharram, tanggal 28 Agustus itu ada upacara tabut naik puncak sebagai simbol mengenang kejayaan Islam, dan tanggal 10 Muharram disiapkan dengan tabut terbuang. Pada hari yang hari itulah Imam Husain terbunuh dan kita peringati dan berziarah Imam Husain di tempat yang dinamakan Karbala juga. Jadi ini ada replikanya Karbala juga. Ada tanah Karbala di sana. Jadi kalau orang-orang dari Iran atau Irak datang, kita akan selalu berkunjung di lokasi tempat yang diberi nama juga Padang Karbala, yang pada waktu lalu itu sangat luas, tapi sekarang ini semakin menyempit karena keadaan, jadi semakin banyak walaupun perumahan atau perumahan ilegal, sehingga yang namanya Padang Karbala itu tinggal sedikit lagi, ya hanya sekitar 3.000 meter persegi, yang tadinya 40 hektar, dan semuanya namanya Padang Karbala. Nah, seperti itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, siap-siap nanti kita. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Ahmad Syafril yang sudah menceritakan tentang tabut di Bengkulu. Dimulai prosesinya dari tanggal 1, tadi disebutkan malam Kamis sudah dimulai, kemudian nanti berakhir di tanggal 10. Oke, sekarang kita coba, kalau tadi dimulai dari Kang Wahyu Iriana yang mengupas dari Islam masuknya ke Tatar Sunda, kemudian juga nanti ada satu bukti dari Suro itu, yaitu ada bubur Suro itu, termasuk juga nanti ada Macan Ali, Zulfikar dan sebagainya, pertemuan dengan Imam Ali, Pangeran Bongor Sungora itu. Nah, sekarang kita akan coba lagi sedikit komentar atau menyampaikan informasi dari beberapa penanggap di sini. Di sini ada Kang Yusuf Budiana, beliau doktor di Yusuf Budiana, kemudian nanti ada juga Abah Yusuf. Nah, saya sekarang minta Pak Dr. Yusuf Budiana mungkin untuk memberikan sedikit informasi atau menambahkan catatan-catatan tadi. Mungkin waktunya kita beri sekitar 5 menit. Bangga, Kang Yusuf Tiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika saya melihat yang ada di Zoom itu para budayawan, saya tadi hampir-hampir ke Ustadz Sam ingin segera pamit karena agak minder untuk bercerita di forum seperti ini. Tapi ujug-ujug lagi Kang Aksa minta saya untuk memberi tanggapan, ini bikin kaget lagi. Tapi ada satu hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahyu, bahwa menyebut-nyebut, terutama menyebut-nyebut Boros Ngora. Kebetulan saya
lahir dari daerah itu, di Panjalu. Keluarga saya dari Panjalu, yang itu jejak-jejak Pangeran Baros Ngora ada di situ, salah satunya. Menarik memang ketika dulu saya mengenal di Panjalu itu ada museum kecil namanya Bumi Alit. Di situ ada peninggalan-peninggalan yang ada kaitannya dengan Imam Ali, ada ada pedang Zulfikar, ada macam-macam di situ yang dikaitkan dengan Imam Ali ketika ceritanya Pangeran Baros Ngora bertemu dengan beliau. Tetapi karena saya waktu itu tidak punya minat yang cukup untuk, apalagi mungkin karena saya masih SD, tidak punya minat yang cukup pada sejarah. Kemudian ketika remaja saya belajar Islam lebih agak Wahabi, jadi ketika mengaitkan itu rada sulit kayaknya, karena waktunya kayaknya tidak beririsan gitu antara zamannya Pangeran Baros Ngora dengan Imam Ali. Tapi kemudian ketika saya meyakini bahwa orang-orang sahid, orang-orang suci itu sesungguhnya tidak mati, mereka hidup, maka malah saya jadi punya keyakinan baru barangkali, kayaknya mungkin tuh itu terjadi. Kalau dulu dianggapnya tidak mungkin, belakangan saya malah jadi menganggap jangan-jangan itu benar terjadi gitu. Jangan-jangan benar itu terjadi karena jadinya lintas ini tidak terikat lagi pada waktu gitu. Kemudian saya pernah jalan-jalan juga ke Cianjur, di situ ada Gunung Padang kalau nggak salah. Ketika saya diskusi ngobrol dengan orang yang di situ, saya tanya, apakah tempat ini suka diziarahi? Dia bilang tidak, yang suka diziarahi adalah dia nunjuk satu tempat. Apa di tempat itu? Jejak apa yang ada di situ? Di situ ada patilasan Pangeran Baros Ngora katanya. Jadi memang masih ada terhubungnya. Ya, jadi kemudian saya jadi rada sering baca-baca tentang Pangeran Baros Ngora, meskipun mungkin dari sisi nilai sejarahnya barangkali tidak cukup kuat untuk para ahli sejarah, tetapi buat saya jadi menarik gitu, karena memang kalau yang saya tangkap, jadi ketika di Panjalu itu zaman dulu juga ada namanya upacara adat nyangku, tapi kemudian Pangeran Baros Ngora menjadikan momen itu sebagai, kalau istilah zaman sekarang barangkali, mengubah paradigmanya, melihat peristiwa itu sebagai ritualnya Islam gitu, sebagai momen atau media untuk menyebarkan Islam. Ketika daerah Priangan Timur quote unquote sudah dianggap Islam, kemudian Pangeran Baros Ngora meletakkan jabatan dan dia melanjutkan penyebaran Islamnya terus ke arah barat sampai ke daerahnya Banten, di di daerah dekat Geopark itu, saya lupa namanya itu. Oke. Ke situ. Kang Yusuf, kayaknya cukup dulu ya. Nanti kita nyambung ke Abah Yusuf Bahtiar. Abah Yusuf Bahtiar ini ada sesepuh di Kabuyutan Gegar Kalong. Beliau saya lihat intens di dalam kajian-kajian kebudayaan, kesundaan, khususnya juga terkait dengan keislaman yang dalam hal ini adalah Syiah. Abah Yusuf, mohon perkenannya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Asyura ini, tapi hubungannya dengan budaya kesundaan, barangkali sekitar 5 menitan. Silahkan Abah. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ala Husain wa ala ibn Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashabil Husain asyahid bil Karbala. Hatur nuhun
Pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Pakai bahasa Indonesia, Abah. Oh, bahasa Indonesia. Soalnya se-Indonesia nih, Abah. Oh iya, salam buat tadi khusus kanggo moderator enggak ya tayangan film sakedik ya perjalanan anu kumaha bade aya acara suroan di Kabuyutan ya. Oh, pohon. Salam juga buat Pak Satria dari Bengkulu ya. Ya, Bengkulu itu tabut atau tabuik? Tabu. Ya. Tabuik di Pariaman. Ya. Nah, tabuik di Pariaman ya. Ya, tabu. Ya, tabuik Pariaman. Kemudian tadi ya ngebahas bab di mana Panyalu hari nyangkut naon nyangan kuring sanu nyangan kuring ya. Siapa yang bisa menerangi? Ya. Ya, jadi begini, Asuro ya atau jadi suroan ya di Indonesia, di Nusantara ya. Indonesia itu sekarang kan dulu Nusantara ya. Dulu Sunda besar, ada Sunda kecil ya. Kalau kita melihat peta tahun 1550 ya, zamannya Portugis masih Sunda besar, Sunda kecil. Ya. Zaman Belanda jadi provinsia, jadi provinsi ya, jadi keprovinsian ya. Gitu. Jadi sekarang Suro itu Asuro ya di Jawa Barat atau di Jawa khususnya itu dikenal dengan tradisi bubur suro. Ya. Bubur suro itu kalau di Kabuyutan itu dimulai dari hari pertama sampai 40 harinya. Ya, sampai 40 harinya. Kemudian juga ada yang disebut damar sewu, ya, 1000 damar, ya, 1000 damar. Ya, sekarang kan sudah terang di kota kan gimana? Kecuali kerjasama dengan PLN, baru kita pasang damar 1000. Ya, nah, filosofinya apa? Dasarnya apa? Kenapa ada 1000 damar? Ya. Karena pada saat itu Baginda Husein ya, bersama para keluarganya dan sahabatnya di Sahara Karbala itu 72 orang dikepung oleh pasukan Yazid ya laknatullah alaih 72.000. Jadi 1:1000. Ya, 1:1000 ya. Oleh karena itu ada damar sewu. Dan kalau di Kabuyutan itu sudah biasa memakai baju hitam, ya kayak moderator, ya kayak pemoderator Kang Sa, Asa. Kang Asa, ya gitu kan. Baju hitam itu kulu yaumin asuro wa kulu ardin Karbala. Setiap hari adalah asuro, setiap tempat adalah Karbala. Jadi kami Kabuyutan ya itu bukan baru ya. Kalau studi-studi itu mungkin ya Abah ini generasi kelima dari abad ya 1815 ya dari tahun 1815. Tapi leluhur Abah itu nanti akan sampai kepada Prabu Siliwangi Sayyid Jamaluddin Husain Al-Akbar bin Ali Al-Akbar bin Ali Zainal Abidin. Ya, itu disebut dengan ya, Prabu Surawisesa yang berada di Batujaya sehingga beliau bergelar Pangeran Sanggabuana. Ya, itu hal-hal yang ingin Abah sampaikan bahwa suroan itu adalah bagian daripada bagaimana kita mencintai asas kemanusiaan sejatinya, ya, kemanusiaan sejatinya. Sebagaimana Baginda Husein ya memandangkan kembali ya untuk memperlihatkan ya kemanusiaannya, sehingga ada yang disebut dengan dalam Mohon. Kang. Ya, Abah atur nuhun. Terima kasih udah penyampaian terkait dengan kebudayaan Sunda dan Asuro. Ini lebih kalau Abah tadi lebih fokus ke aspek historis, kemudian nyambung dengan runtutan sampai kepada Imam Husein. Nah, kembali lagi kepada Kang Wahyu
Iriana untuk sedikit memberikan penjelasan tentang saya dulu menganggapnya pertemuan Sayyidina Ali dan Kian Santang, kemudian juga Borongos Ngora, dan ada juga nama lain dari Kian Santang itu nanti Rakyat Sancang misalkan begitu. Nah, secara historis kan sangat sulit untuk dipahami karena beda zaman, beda itu. Tapi kabarnya secara hermeneutik dan semiotik katanya bisa ditafsirkan, diambil pemaknaannya. Nah, kemudian juga nanti ada di Cirebon misalkan ada Macan Ali gitu ya. Nah, Kang Wahyu melihatnya apakah memang benar-benar bahwa itu Syiah berpengaruh dan masyarakatnya memang dari dulu ketika Islam itu memang Syiah, atau memang Syiahnya kultur aja? Kang Wahyu, silakan. Ya, yang pertama memang ada kesamaan cerita antara Boros Ngora dan Kian Santang. Walaupun Kian Santang itu namanya banyak, saya menemukan ketika beliau menjadi pendekar itu namanya Raden Gagak Lumayung. Jadi banyak nama-nama yang menurut tradisi lisan berkaitan dengan sumber juga itu orangnya sama, namanya beda gitu. Nah, kaitan dengan perjalanan spiritual bertemu dengan Sayyidina Ali ini harus dikaitkan dengan perjalanan spiritual seorang Raden atau putra mahkota ya, untuk menelusuri jati diri berislamnya gitu. Jadi saya menafsir seperti itu saja, bahwa ada perjalanan spiritual yang dilakukan Kian Santang ataupun Boros Ngora untuk mendapatkan keyakinan berislamnya. Nah, terkait di Cirebon itu nama senjatanya bukan pedang Zulfikar tapi golok cabang, tapi wujudnya sama gitu, seolah itu adopsi atau duplikat dari pedang Zulfikar yang ujungnya itu bercawang dua. Jadi golok cabang itu adalah senjatanya Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Walang Sungsang juga merupakan kakak dari Kian Santang gitu. Jadi penyebar Islam di Cirebon itu sebelum Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ada namanya Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang atau Insanul Kamil. Kenapa Kesultanan Cirebon mengambil legitimasi golok cabang? Mungkin mengilhami dari perjalanan heroiknya Sayyidina Ali gitu. Jadi orang-orang Cirebon juga mengadopsi misalkan benderanya dengan bendera Macan Ali sebagai simbol perlawanan kegagahan atau keberanian Sayyidina Ali. Saya menelusuri apakah ini ada indikasi Syiah, ini banyak juga yang membantah tentu saja. Tetapi indikasi penyebaran atau bahwa Sayyidina Ali itu berpengaruh sekali terhadap penyebaran Islam di wilayah Cirebon, karena di Cirebon itu ada Satariyah, ada juga Maliki, ada juga Hanafi, ada juga Syafi'i gitu. Banyak sekali mazhabnya. Nah, ada banyak keterkaitan sebagai legitimasi Kesultanan Cirebon itu untuk menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Sebenarnya saya ingin menjelaskan tentang kenapa Asyura ini begitu istimewa di antara masyarakat Muslim pada umumnya di Jawa Barat gitu. Jadi tadi itu bahwa Asyura ini sesungguhnya bulan yang penuh hikmah. Pertama, penanda sebagai perjalanan hijrahnya Kanjeng Nabi. Yang kedua, di bulan Asyura ini Sayyidina Husain itu syahid di Karbala, dan ini bagian dari legitimasi peristiwa kemanusiaan. Jadi penekanannya adalah bagaimana manusia itu dimanusiakan. Seorang manusia menjadi manusia tentu saja harus mempunyai disiplin komprehensif, baik itu lahiriah ataupun zahirnya. Nah, ada tradisi-tradisi di masyarakat kita itu, misalkan di wilayah Pulau Jawa, misalkan di Suruan, disebutnya Suruan atau lek-lekan. Jadi ditradisikan dengan acara lek-lekan untuk menyambut Asyura ini. Lek-lekan itu bisa dengan membaca Al-Quran, ataupun misalkan marhaba, membaca Simtul Ziror dan sebagainya.
Nah, di wilayah Sumedang beda lagi. Wilayah Asyura itu dengan acara tradisi bermain musik, kemudian ada potong tumpengnya, kemudian membaca doa-doa khusus untuk Ahlul Bait. Nah, di wilayah lain ada lagi, misalkan di wilayah Serang misalkan, atau di Indramayu juga ada, ini saling mengirim bubur sura gitu. Bubur sura itu warnanya kuning, terus ada ramuan rempah-rempahnya dan yang lainnya. Ya, bagi saya itu rasanya nikmat sekali. Tapi saya menafsir tradisi ini merupakan tradisi yang terus diwarisi oleh keturunan-keturunan yang sampai sekarang masih menjadi tradisi. Ibrohnya bagi saya itu bentuk konsep sedekah saja. Konsep sedekah, bagaimana kita menjaga hubungan harmonis sesama tetangga dan menjalin hubungan kemanusiaan, bahwa sebagai sesama manusia harus memanusiakan manusia yang lain gitu. Di Asyura juga tampaknya kita cukupkan dulu dari Kang Wahyu. Kita akan sebenarnya ini rangkaian dari hari ketiga, ada rangkaian lagi setelah ini. Saya mohon kepada Abah Yusuf untuk membacakan semacam doa sebentar saja, sekaligus nanti menutup untuk dialog budaya ini. Pak Yusuf, silakan berkenan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika kulliha bi nabiyyika Nabi Rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakatika Fatimatus Zahra wa wasiyyika Imam Ali Amiril Mukminin wal a'immati huda al-mayamin wa Imam Muhammad al-Mahdi. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. Allahu jalla jalaluhu. Allah jalla jalaluhu. Allah jalla jalaluhu. Salamun qalamun rahim. Salamun qalamun. Wa bihaqi Imam Husain wa aulad al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa aulad al-Husain wa ashabil Husain. Pemugi para moderator, para pembicara, ya, semua diberikan umur yang panjang, jasad yang sehat, badan yang kuat, akal yang jernih, hati yang selamat, rezeki yang banyak, yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Amin. Umurun tawilat, wasyihati fil jasad, wa quwati fil badan, wal aqil fil akal, waslim bil qalb, warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah. Alladzi yufarrihna fid dunya wal akhirah. Alladzi yufarrihna fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa zil farazahum wa ahli aduwahum wal anadu wallahu minal jinni wal ins minal awwalina wal akhirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, dengan ditutupnya oleh Abah Yusuf, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber utama kita, yaitu pertama Dr. Wahyu Iryana, kemudian juga Ahmad Syafril dari Bengkulu. Mohon maaf waktunya kurang panjang. Terus juga Kang Yusuf Budiana, kemudian juga Abah dari Kabuyutan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.